Saya sharing, saya selalu sharing ke anak-anak saya. Seperti anak-anak saya juga selalu sharing kepada saya apapun juga. Jadi cerita saya ke mereka, oh that's great gitu. Mereka sih seneng banget. Oh seru, oke banget. Mereka seneng banget malah. Gitu. Oke bilang aku soalnya udah bilang mau melakukan ini, saya sharing ke teman-teman saya juga karena ini salah satu terobosan yang menurut saya luar biasa ya gitu. Kecanggihan teknologi, terus kita tanpa harus disayat-sayat, tapi saya udah tanya itu mungkin ya kalau kita merawatnya bagus, kita hidup sehat, lifestyle-nya segala mungkin bisa bertahan 3 tahun atau lebih tergantung kitanya sendiri kan gitu. Nah jadi ya mengapa tidak kayak gitu Mas, mungkin Mas juga nanti bisa itu juga boleh Mas, nggak apa-apa. Makasih Mas Raffi. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi nanti secara singkat prosesnya adalah tentu TTM mukanya akan dibersihkan dulu ya sampai betul-betul bersih. Lalu kita lakukan prosedur anestesi lokal ya, disuntik di area yang akan dikerjakan. Lalu langsung dilakukan pengerjaan endolif kurang lebih 1 sampai maksimal 2 jam. Setelah itu pasien boleh pulang. Udah selesai, tidak perlu, maksudnya nggak boleh keluar, nggak boleh kena matahari, tidak ada kontraindikasi seperti itu. Paling mungkin make up ya 2 hari, maksimal 3 hari di stop dulu, cuma takut ada luka yang masih terbuka nanti terinfeksi. Nah hasilnya langsung nggak dok? Hasil sebetulnya ini gradually. Kenapa? Karena dia butuh waktu untuk mengaktifasi kolagen, elastin, dan lemak-lemak yang tadi sudah dicairkan itu dia butuh waktu untuk diserap oleh tubuh. Sekitar berapa lama? Untuk tightening sekitar 6 bulan dan terus terjadi sampai 1 tahun. Kalau untuk fat bisa 9 sampai 15 bulan. Jadi bukan hasilnya lama, tapi hasilnya terus terjadi sampai 1 sampai 2 tahun pun terus gradually terjadi. Jadi kalau mau lihat hasil maksimal memang betul di 6 sampai 9 bulan, tapi setelah itu masih terus terjadi perbaikan. Makanya pengulangan biasanya paling cepat 1 tahun dan rata-rata di 2 tahun masih boleh dilakukan pengulangan. Oke banget kan ya. Karena surgery pun sebenarnya tidak ada yang seumur hidup sih, kalau mereka boleh tahu ya. Surgery itu sebenarnya berapa tahun lagi pun tetap perlu dilakukan pengulangan sebenarnya, karena kan aging juga seperti saya bilang, aging terus terjadi, tidak bisa di stop. Kita face kita menatap penuaan dengan graceful ya. Dengan gracefully gitu sebenarnya sih. Kedengaran ya? Apakah ada makanan yang kalau abis endolif ini kayak nggak boleh dimakan atau dijaga harus? Terima kasih Mbak Tri dari Viva ya. Oke. Kalau untuk pola makan dan pola hidup sehat sebetulnya bukan hanya karena endolif. Jadi setelahnya harus pola hidup sehat ya. Tentu sehari-hari tetap kita harus jaga pola hidup sehat ya. Tujuan dari kita melakukan misalnya tadi untuk menghilangkan lemak di daerah badan gitu ya. Ya tentu setelah kita lakukan treatment itu ya akan sayang dong kalau kita tidak menjaga ya, maksudnya ya jadi mubazir ya. Jadi tetap pola hidup sehat harus terus dilanjutkan. Tapi tidak ada kontraindikasi misalnya habis dari ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak ada. Karena ini sebetulnya, oh ya satu lagi yang belum saya jelasin, fiber optic laser, fiber optiknya itu sebesar rambut, helai rambut yang dimasukkan, tapi tidak ditinggal ya di dalam wajah atau tubuh. Itu hanya sebagai media untuk pengantar laser yang nanti akan dikeluarkan kembali. Jadi ini bukan seperti benang atau filler yang dimasukkan terus ditinggal di dalam badan atau wajah. Jadi ini cocok banget tuh pasien-pasien yang anti itu, yang saya nggak mau dimasuk-masukin sesuatu, anti banget tuh sama kayak gitu. Nah ini cocok sekali karena memang tidak ada yang kita masukkan. Itu hanya sebagai media pengantar laser dan habis itu dikeluarkan kembali. Sama dokter, aku nanya ke Teresa dulu. Tadi kan Teresa sempat bilang mau facelift dan segala macam. Para selebriti kan banyak yang beralih keluar negeri untuk perawatan gitu kan. Apakah
Reza pernah ada pertimbangan ke arah sana gitu kan, nggak boleh buka mulut banget setelah itu, atau nggak boleh terlalu banyak gerak dan gimana, apakah ini setelah itu ada? Saya sempat ada pertimbangan seperti itu, tapi tentunya tidak akan saya lakukan dalam waktu dekat. Kalaupun waktu itu akhirnya saya pikir saya jadi gitu ya, karena ya itu tadi saya terbentur dengan pengetahuan bahwa prosesnya yang lama, terus harus menyediakan waktu at least 1 month kayak gitu, bahkan lebih mungkin. Itu yang saya sulit, apalagi saya ada jadwalnya, terus ditambah juga saya sekarang juga lagi masuk untuk persiapan album saya yang baru. Jadi ini makanya terus saya kesampingkan. Tapi udah ngobrol-ngobrol, saya sebenarnya udah ngobrol juga sama Mbak Titi, sama sahabat-sahabat saya, sama tim manajemen saya yang biasa ngurusin soal estetik. Nah jadi begitu saya diinformasikan, sebenarnya Edipro udah ngasih tahu dari tahun lalu kayaknya deh ke saya. Gitu, tapi masih belum nyambung. Jadi saya ini masih nggak ngeh gitu. Terus lagi saya ngomongin di manajemen terus, Bre, saya dipanggil Ibre kan, Bre itu ini loh, Medipro itu jadi seperti facelift surgery gini, coba buka deh gitu. Begitu saya buka baru saya nggak, oh kayaknya ini oke nih gitu kan, begitu tahu, jadi saya nggak mudeng gitu loh, udah dikabarin ini ada, begitu saya lihat, oh ya udah deh, oke. Begitu saya tahu dan saya cari tahu lebih dalam, udah saya langsung tertarik. Ya, jadi seperti tadi Mbak, saya bilang kan saya minta waktu seminggu lah istirahat gitu aja. Oh treatment favorit, oh ya treatment favorit saya ada lagi di sini apa tuh kemarin 4D laser. 4D laser itu juga itu kan tadi Mbak nanya ya apakah bisa yang misalnya entah itu tirus atau kalau saya kan udah termasuk tirus wajah ya, tapi kencang itu kencang gitu, terus kayak jauh lainnya sini juga jadi lebih tight gitu, jadi terus cabi ini di sini juga karena bikin itu langsung saat itu juga itu 4D laser saya itu treatment yang saya senang banget. Terus ada treatment lain juga yang saya suka Bioregen ya. Itu Bioregen nanti dijelasin sama dokter, tapi itu saya senang banget karena langsung bagus gitu, terlihat langsung kulit kita tuh jadi lebih moist, jadi lebih kencang gitu, bagus nih. Jadi itu sangat worth it di Medipro, saya teknologinya banyak. Terus ada lagi treatment lain yang saya lagi queuing nih, saya mau ini udah lagi nunggu waktunya gitu. Thank you, ini saya kasih ke dokter ya. Kalau tidak dilanjutkan nanti akan jadi lebih buruk ya. Saya paling suka menganalogi kita tuh dengan tanaman. Kenapa? Karena paling gampang ya. Tanaman bisa hidup tanpa perlu dipupuk, tanpa perlu dikasih air bisa hidup, betul. Tapi tanaman kalau diberi pupuk dan diberi air secara rutin pasti menjadi lebih indah, lebih sehat. Suatu saat tanaman itu pupuknya saya stop dan airnya saya stop, tanamannya tidak mati, tidak menjadi lebih buruk, tapi tidak seindah kalau dikasih pupuk dan diberi air. Seperti itu sih. Sama seperti wajah kita ya, saat kita mengerjakan suatu treatment, ya pasti saat itu baik dan bagus, akan terus bagus. Cuma kalau kita stop betul-betul tidak kita maintain lagi, ya sebetulnya bukan salah treatment terakhir, gara-gara treatment terakhir nih muka saya jadi lebih buruk, lebih turun. Sebetulnya enggak, tapi karena aging prosesnya terus terjadi gitu sih. Jadi ya gara-gara itu sebetulnya. Jadi tetap harus di maintain ya. Walaupun misalnya endorfin saya bilang bisa diulang 1-2 tahun sekali, tapi ingat harus dibantu maintain juga dengan treatment yang lainnya. Jadi semua saling mendukung ya. Oke, gitu nggak sih? Boleh diceritain nggak Kak Reza? Bisa aja. Siapa namanya Mas? Gio. Thank you Mas Gio, ini segar sekali pertanyaannya. Saya selalu sharing ke anak-anak saya. Seperti anak-anak saya juga selalu sharing kepada saya apapun juga. Jadi cerita saya ke mereka, oh that's great gitu. Mereka sih seneng banget, oh seru, oke banget. Mereka seneng banget malah. Mereka nggak ada istilah kayak takut ke saya gitu, enggak, sama sekali enggak gitu. Mereka justru tuh happy dan bangga gitu. Kalau misalnya saya bisa merasakan kalau mereka happy dan bangga kalau saya itu tetap aktif, tetap produktif dan tetap awet muda, cantik gitu. Pasti
sih karena kita semuanya kita perempuan semua kan, anak-anak saya perempuan semua, semuanya udah tentu amat sangat peduli dengan kecantikan anak-anak saya semuanya. Jadi mereka justru seru, asik. Bahkan Alia udah bilang, ibu aku pokoknya mau ke Medic Pro. Dia udah bilang, saya lupa nyampein. Dia udah bilang, pokoknya aku mau ikut perawatan di situ ya bu. Apalagi udah lihat yang saya 4D itu, gitu kan. Dia merasa cabi gitu, padahal lucu menurut saya kan gitu. Kalau kita kan, nah dia bilang, iya aku pokoknya pengen ke situ ibu. Jadi justru senang. Kita saling tukar informasi anak saya sama saya. Oke bu, gini dah. Kayak waktu saya cerita sama Zahra, bu, Zah, ibu tuh mau endolive. Wait a moment, endolive? Oke, dia di sana sambil browsing. Oh that's great ibu, oke, it's safe. Oke, ini keren. Gitu, jadi justru mereka support banget. Jadi quality time juga nggak sih? Apa? Jadi quality time. Iya, jadi quality time, iya benar. Gitu karena walaupun serumah sama Alia, kita punya kesibukan masing-masing yang cukup padat. Jadi ini treatment betul salah satu yang bisa mempertemukan kita. Sebenarnya dia udah bilang saya lupa kayak gini. Nanti dia insya Allah pasti akan sampai ke sini juga pada waktunya. Thank you Gio. Satu, dua, tiga. Ini boleh dari dokter.